Halo teman-teman Talkir, balik lagi di episode 2 podcast Talkir. Kali ini gue di sini Alia bersama co-host gue. Gue Sari Ramadhani. Nah, di sini kita bakal bahas nih ya teman-teman ya tentang upgrade your skill. Nah, sekarang di sini kita udah ada narasumbernya nih. Kita bakal bahas tentang Pentingnya upgrade skill your apa skill. aja nih yang harus kita punya pas mau ngelamar kerja atau di perusahaan yang udah kita tempatin sekarang. Nah, mungkin kita kenalan dulu sama narasumbernya. Di sini ada Arya. Kebetulan Arya nih dulu satu alumni sama gue dari Betul Vokasi banget. UI, Iya. jurusan advertising kreatif. Dan ya kalau gue sendiri gue udah tahu Arya mungkin, tapi kan kita harus kenalin dulu ke audiens di sini. Mungkin bisa kenalin dirinya dulu. Oke, halo teman-teman semua dari podcast Talkir, kenalin, aku Torik, pekerjaan sekarang sebagai desain spesialis di Samsung Indonesia dan juga sekarang juga sampingannya ini sebagai content creator kayak gitu. Jadi panggil namanya siapa sih sebenarnya? Oke, kalau biasanya untuk nama sih biasanya teman-teman manggilnya Torik sih ya, cuman sebenarnya fleksibel sih. Ini kira-kira enaknya dipanggil Arya atau Torik nih? Kalau gue sih lebih ke Arya ya, karena gue dari awal juga tahu namanya Arya gitu Oh ya iya, teman-teman ya. boleh Lebih ke Arya, cocok juga senyamannya sih ya. aja. Iya, senyamannya aja. Senyamannya Jadi aja. panggilannya tuh ada sebagian dari teman-teman dia yang manggil Torik, ada yang manggil Arya gitu. Jadi di sini kita manggilnya Arya aja ya teman-teman ya. Betul. Oke, kita santai aja ya, Iya. ngobrol sharing gitu. Bener banget guys. Betul. Nah, Arya nih udah berkarir sebagai desainer grafis selama kurang lebih 2,5 tahun ya. Betul. Berarti sudah cukup lama dan jam terbangnya berarti sudah banyak. Udah banyak. Dari LinkedIn-nya Arya gue juga udah kulik-kulik nih. Arya udah kerja di beberapa perusahaan besar kayak Kumparan, Garena, dan Hakuhodo. Itu agensi ya? Betul, advertising agency. Nah, berarti kalau agensi tuh lo nanganin klien kan? Itu klien apa aja yang pernah lo iniin desainnya? Oke, di handle ya. Iya, yang pernah Oke. handle. Sebenarnya untuk dari agency sih udah pernah kerja di 2 advertising agency di Indonesia. Yang pertama di Hakuhodo, waktu itu megang Telkomsel, dan juga sebelumnya ini bekerja di Pantara, itu pegang brand Telco juga, itu Tri Indonesia. Wah, brand-brand besar Iya, nih ya brand-brand guys. besar ya. Betul. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaannya aja ya. Yang pertama tuh tadi kan Arya kerja di Samsung sebagai desain spesialis nih. Betul. Sebelumnya juga udah kerja di beberapa perusahaan dan pasti kita tahu banyak tantangannya juga tadi kayak karena setiap perusahaan itu kan ekspektasinya beda-beda nih. Betul. Ya kan, dan pekerjaannya juga pasti beda. Nah, kira-kira boleh nggak ceritain sedikit gimana akhirnya lo bisa kerja di Samsung dan mungkin kayak tips atau kiatnya kok bisa sih sampai kerja di Samsung yang perusahaan besar, mungkin impian teman-teman juga. Oh iya, oke. Sebenarnya untuk dari start karir awal pertama sih, aku mengawali itu nggak sebagai desainer grafis loh sebenarnya. Oh iya. Iya, Jadi apa kurang lebih aku tuh kerja pertamanya nggak sebagai desain. Kira-kira teman-teman bisa tebak kan kerja sebagai Apa apa? ya? Editor. Editor masih berhubungan ya berarti. Masih berhubungan. Ini benar-benar beda. Agak melenceng. Oh ya, beda. Beda melenceng banget ya. Iya. Apa ya? Sebagian di perusahaan tuh seringnya apa sih ya dibutuhin? Ada yang bisa tebak? Konten kreator sama. Bagian Ada IT hubungannya? mungkin. Oh, wah itu jauh sih. Jauh banget bagian Sebenarnya IT. aku tuh kerjanya di bagian humas awalnya. Mas. Bener-bener jauh banget lah ya dari Iya. desain sebenarnya. Cuman memang Agak masih ada sedikit hubungannya. melenceng nih ya. Agak sedikit melenceng. Cuman jujur aja, titik pertama karir awal di humas itulah yang membantu aku nih akhirnya nemuin nih sebenarnya oke, aku nih yakin nih bisa bekerja sebagai desainer grafis karena sering dikasih nih konten-konten untuk bisa dikerjain dan dibikin desainnya untuk kebutuhan humas itu sendiri. Jadi awalnya kerja sebagai humas dan di situ bisa ketemu nih karirnya sebagai desainer grafis kayak gitu. Emang kalau di humas tuh yang dikerjain apa sampai kayak menghantarkan lo untuk bisa menemukan apa yang lo suka gitu kan, passionnya berarti di desain kan? Desain gitu. Karena awalnya dapatnya di humas itu udah pasti berhubungan sama media ya. Iya, Dan benar, juga biasanya ngurusin untuk bagian-bagian publikasi nih dari pihak tempat aku magang waktu itu ke para audiens yang kebetulan waktu itu kan di Fakultas Kesehatan Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi untuk mempublikasikan tentang COVID-19 melalui konten sosial media. Nah, di situ aku punya kesempatan nih buat ngerjain desain-desainnya dan kebetulan suka. Jadi kayak oke, akhirnya aku bertekad dan yakin nih untuk kayaknya gue skillnya di sini gitu. Iya, Jadi mulai mengawali mendalamin ya. Kayaknya emang harus nyemplung dulu nggak sih biar tahu dan
Jadi kita harus kenal juga diri kita, apa yang kita suka gitu ya guys. Betul banget. Ini pengalaman dari Arya mungkin bisa dijadiin motivasi atau acuan kayak kalian misalkan yang belum tahu nih minat gue benar-benar. apa ya, passion gue di mana, mungkin kayak ya udah coba aja nyemplung dulu, baru Betul. nanti akan ketemu sendiri gitu. Iya betul, iya, karena jujur aja dari awal aku berkarir itu sebenarnya belum kebayang sih di tempat pertama bakalan jadi desainer grafis. Karena awalnya kerja sebagai humas, terus kebetulan kebagian nih, karena bisa desain juga, kita cobain nih untuk ngerjain pekerjaannya. Jadi kayak, oke, ketemu nih, ternyata aku nyaman nih ngerjain bagian ini. Karena jujur aja dari titik awal pertama itulah yang bisa mengantarkan teman-teman nih buat nemuin karir sesungguhnya yang sebenarnya teman-teman tuh merasa oke dan cocok kayak gitu. Oh gitu. Harus dicoba dulu ya, dimulai. Jadi Berani mulai aja, jangan dulu kebanyakan gitu. mikir teman-teman. Iya. Yang penting kalau ada kesempatan tuh ambil aja kayak gitu. Oh iya. Jangan sia-siakan kesempatan berarti yang ada ya. Ya betul. Jadi kan tadi Arya bilang udah berpengalaman kerja 2,5 tahun ya? Ya betul. Iya itu kok kalau dihitung-hitung itu masuk ke masa-masa COVID-19 nggak sih? Betul Iya. banget. Akhir 2021 ya kita Iya. lulus. Iya inget banget dulu. Tapi lulusnya dari mana sih? Dari universitas mana? Dari Vokasi UI. Vokasi UI. Jurusannya advertising. Oh jadi Advertising. kalian berdua bareng gitu? Bareng, Iya, satu jurusannya angkatan, satu bareng. angkatan. Lulusnya juga bareng Iya, gitu ya. betul. Jadi kenalnya udah lama lah ya teman-teman ya. Iya udah lama banget. Makanya gue juga ngerasa kan ini tuh tema podcast kita, pentingnya upgrade your skill tuh cocok banget sama Arya. Makanya gue langsung kontak Arya, ayo kita join, kita bikin Betul, podcast. karena Iya. pengalaman Gitu. kerja juga udah banyak. Iya. Pengalaman dari segi apa gitu juga udah banyak. Jadi tuh kita mau ngundangnya buat konten kita sekarang ya. Iya, betul. betul. Ini podcast pertamaku juga loh teman-teman. Oh. Jadi kayak lumayan excited dan juga pengen nih nge-share perspektif aku sebagai desainer grafis di industri itu kayak gimana ke teman-teman. Kayak gitu. Di zaman-zamannya COVID-19 kemarin tuh kan banyak yang ini ya pengurangan perekrutan, Iya, betul banyak banget. Apa yang juga di PHK gitu. Kira-kira buat Arya sendiri ada dampaknya nggak sih sebagai desain grafis gitu? Ada nggak sih dampaknya Hmm. pas zaman-zaman corona kemarin gitu? Iya, oke. Jadi timeline-nya itu memang ketika aku lulus di tahun 2021 itu kan pasti sebagai fresh graduate ya. Dan tantangannya itu adalah di mana kita bisa mendapatkan pekerjaan kan secepatnya. Karena waktu itu sempet nggak langsung dapet sih sebenarnya. Oh, Kayak nggak langsung dapat. iya, Ya, kayak ada masa nganggur lah gitu masa ya. nganggur itu Iya, pasti ada benar. teman-teman. Sebagai fresh graduate Iya, itu pasti teman-teman gitu harus memprepare dengan sangat-sangat baik sih. Dan kebetulan ketika aku fase-fase itu sekitar 2-3 bulan ya. Di situ aku berusaha untuk mengisi kegiatan sampingan nih. Dan kebetulan waktu itu yang aku isi adalah sebagai content creator kayak ya. gitu. Oh iya, Bang. Jadi di satu sisi bisa bikin juga nih portofolio yang menarik dan juga kira-kira dibutuhin sama industri yang kita tuju kayak gitu. Dan ketika kita bisa masuk ke fase-fase misalnya seperti interview, selama masa-masa kita kosong itu bisa diceritain nih nanti ke HRD-nya, dan jika itu menarik bagi mereka bisa jadi peluang dan kesempatan juga buat teman-teman kayak gitu. Oh, jadi itu bisa menambah portofolio juga ya teman-teman ya. Iya, betul Misalkan banget. kayak di LinkedIn gitu, kita punya skill-skill apa aja. Pas di zaman-zamannya COVID itu ya, mengisi waktu luang ya teman-teman ya. Jadi bermanfaat lah. Jadi tuh nggak hanya sekedar nganggur, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ada manfaatnya. Arya memanfaatnya dengan Bikin konten. mendalami itu tadi, bikin konten. Kayak gitu diupload-upload di YouTube nggak sih? Kayak di TikTok apa Instagram kayak gitu? Iya, diupload. Kebetulan aku aktifnya sih di TikTok sama Instagram teman-teman. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman nih kosong nih 2-3 bulan itu nggak ada kegiatan yang seenggaknya bisa bikin temen nih cari nih apa sih yang bisa bikin teman-teman produktif dan juga bisa nambah skill teman-teman nih untuk bisa masuk ke dunia kerja nanti kayak gitu. Dan bisa menarik juga kan diceritain ke HRD-nya nanti melalui storytelling yang oke dan menarik. Jadi kayak bisa menjual juga nih skill teman-teman kayak gitu. Karena kan kalau kita tahu interview itu, gue juga pernah interview, kita tuh ditanyain kegiatan kamu apa gitu selama Betul. masa yang kan dilihat tahun segini kok mungkin ada yang nganggur. Oh, Nah, ini kalau nggak ada yang zaman-zamannya, diceritain kan kayak COVID-19 gitu iya, ya. Iya, jadi betul kayak banget. minus ya, nilai minus untuk HRD-nya ngelihat kita gitu. Tapi BTW ngupload konten kayak begitu tuh menghasilkan cuan nggak sih? Atau Wah. hanya Oh iya, sekedar nah, nih buat coba boleh di-sharing ya. atau Boleh. sekedar buat konten aja gitu. Kan kadang ada orang untuk berbagi pengalaman kayak Oh, gitu kan ya, atau Oke. bener menghasilkan cuan gitu. Kan lumayan ya kita nggak kerja gitu istilahnya ya. Ya betul. Kalau sebagai cuan segala macam itu sih sebenarnya awal-awal aku bikin konten tuh nggak kepikirannya itu sih.
Karena Oh iya, iya. awalnya itu aku cuma mikir, oke aku suka sharing sesuatu dan kebetulan aku bisa desain dan aku pengen nih bantu teman-teman lain untuk bisa belajar tentang desain grafis itu. Karena kan sebenarnya aku mengawali karir dari otodidak nih. Dan aku Iya. ingin memprovide sebuah informasi nih ke teman-teman semua supaya bisa kalau mereka tuh yakin nih kalau dari otodidak tuh orang-orang juga bisa punya kesempatan loh kayak gitu. Itu nggak harus pakai bantuan orang gitu ya, nggak, orang kan berbayar kayak gitu ya, kalau otodidak kan kita nyari sendiri. Iya kayak gitu dan aku ingat aku belajar dari otodidak dan aku berharap banyak juga nih teman-teman yang bisa punya harapan kayak gitu karena kan nggak semuanya bisa punya kesempatan kuliah desain kan kayak gitu. Karena kuliah desain itu nggak murah ya guys. Iya. Mungkin Kalau teman-teman yang belum tahu ya masih awam gitu. kalau soal cuan ya, Iya. ya udah pasti kalau misalnya teman-teman bisa konsisten bikin konten, udah pasti adalah kesempatan-kesempatan tawaran dari brand atau segala macam ya buat nyelip-nyelipin lah produknya di video kayak gitu. Bisa. Iya, dan Betul. awal-awal bikin konten tuh sebenarnya nggak pernah pikiran itu. Cuman kalau misalnya ada kesempatan ya memang harus kita manfaatkan Iya, kayak iya gitu. sih. Lumayan juga kan buat sampingan temen-temennya, apalagi kalau sambil kerja punya side hustle sebagai content creator itu pasti oke banget sih. Oh jadi awalnya hobi doang ya teman-teman ya, kayak Tuh, hobi nih bikin-bikin konten gitu. Nggak lama kemudian menghasilkan cuan juga iya, gitu. betul sekali. Ya kan, karena Arya punya skill nih, ya udah dimanfaatkan kalau Iya. bisa kenapa enggak gitu. Makanya tadi pembahasan yang awal kalau ada kesempatan ya harus diambil Iya, gitu guys berarti ya. Betul banget. Terus pertanyaan selanjutnya nih, menurut lo kan kenapa penting sesuatu upgrade skill itu ada di desain grafis gitu? Oke, pentingnya upgrade skill bagi seorang desainer Iya, grafis. Oke, karena yang aku rasain nih sebenarnya sebagai desainer grafis tuh kan di Indonesia banyak banget ya. Mm-mm. Dan kurang lebih mereka ini belum lagi dibagi-bagi nih sesuai dengan desain atau project yang mereka kerjain. Ada UI UX, ada desainer 3D, ada juga mungkin video editor segala macam gitu, motion graphic designer semua kan banyak ya. Dan pentingnya update skill itu sebenarnya bisa kita dapetin kalau kita bisa melakukan suatu hal yang bisa membedakan diri kita dari desainer grafis lainnya. Contohnya kalau dari aku, desainer grafis, aku coba membedakan diri dengan melakukan personal branding di sosial media dan Instagram seperti TikTok seperti itu. Jadi bisa nih nge-approach berbagai macam kesempatan dan juga klien-klien baru dari project-projectan kayak gitu. Berarti punya personal branding itu penting ya untuk Penting desainer banget. grafis. Penting banget kayak gitu karena banyak banget di Indonesia tuh graphic designer tuh bener-bener sebanyak itu dan ini bener-bener jadi challenge juga sih buat teman-teman semua gimana caranya teman-teman bisa ngebedain dari desainer grafis lainnya kayak gitu. Harus punya ciri khas gitu ya biar Punya ciri kayak khas. oh ini nih desainnya Arya nih begini gitu. Iya kayak gitu sih. Dan lebih ke arah ini juga sih cara kita berkomunikasi dengan teman-teman atau dari klien seperti itu dan cara kita mempresentasikan project kita dan gimana caranya supaya mereka bisa tertarik nih buat kerjasama ke kita melalui project-projectan seperti freelance seperti itu sih lebih ke arah cara kita mengolah komunikasi, bikin portofolio semenarik dan seunik mungkin gitu, jangan cuma sekedar yang kayak biasanya kan banyak ya desainer-desainer tuh kayak ditempel-tempel, tapi kayak nggak dijelasin storytellingnya, projectnya itu seperti apa, impactnya buat ke brand tuh seperti apa gitu. Nah disitulah biasanya nih aku ngambil kesempatan menceritakan juga kayak, oke, aku bikin project kan kayak gini, ini dipublikasiinnya kayak gini, hasilnya seperti ini, dan impactnya buat brand seperti ini. Jadi bisa ngebangun trust juga sih buat orang-orang supaya bisa kerjasama sama kita melalui project-projectan desain seperti itu. Jadi ada story-nya ya biar orang juga ya bener sih tadi kayak klien kalau misalkan ngeliat kan dari proses lo bikin brainstorming dulu gitu kan itu pasti jadi kayak wah ini emang Bikin effort lebih banget tertarik nih gitu ya. Iya, klien juga lebih tertarik. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya hard skill apa aja sih yang harus dimiliki sama desainer grafis dan juga pastinya soft skill ya? Iya, betul banget. Oke, kalau dari hard skill sih yang paling berasa ya udah terutama penguasaan software. Kalau dari software sendiri sih yang paling wajib dikuasai graphic designer itu udah pasti Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator. Ini biasanya digunakan sih untuk kebutuhan-kebutuhan sosial media design, banner, dan juga publikasi advertising lainnya seperti itu. Tapi teman-teman jangan juga menutup untuk belajar ke bagian-bagian yang sebenarnya nih teman-teman juga harusnya bisa sadar kalau itu penting untuk dikuasai kayak video editing, copywriting segala macam itu menurut aku wajib banget
at least kita ngerti fundamentalnya. Hmm. Karena kan kalau di tim itu kan kita kerjanya bareng ya. Iya, betul. Dan kita juga harus bisa nih bikin partner kita tuh bisa tektokan dengan kita secara nyaman dengan memahami merekanya juga nih seperti oke, message-nya kira-kira kayak gini. Nanti kita olah visualnya seperti ini atau enggak mungkin nanti dari segi video editingnya nanti kayak begini ya. Jadi kayak kita bisa paham juga nih perspektif dari teman-teman yang lain, nggak cuman dari kitanya aja sebagai desainer grafis kayak gitu. Karena desainer grafis itu kan pekerjaannya tim ya, melibatkan kan lo nggak sendiri, pasti dapat briefing juga dari Betul. atasan, terus harus tektokan sama orang marketing gitu biar key message-nya itu nyampe untuk pemasaran, promosi segala macam gitu kan. Betul. Dan karena kita masuk ke soft skill, yang paling aku rasain tuh sebenarnya collaboration yang kita bahas tadi, antar tim dan departemen kita bisa saling memahami nih kebutuhan mereka apa dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan kebutuhannya mereka itu kan. Lalu adaptability, karena sebagai desainer grafis yang udah bekerja di berbagai macam industri, kita juga harus bisa nih willing to adapt, karena kan dari segala macam perusahaan itu beda-beda ya, segala macam culture-nya, Iya, terus juga dari segi orang-orangnya dan juga cara kerjanya, dimana kan kalau di advertising kan nih lebih fleksibel Iya, sebenarnya, iya. dan kalau di korporat itu beda lagi, bener-bener terstruktur banget gitu loh. Jadi kayak transisi itulah bisa kita dapetin melalui proses adaptasi lah seperti itu. Lalu di satu sisi harus fleksibel juga ya sebagai desainer grafis untuk mengatur time management-nya itu sih. Itu yang paling penting. Karena kan udah pasti dalam suatu keadaan tuh ada aja kayak project yang datangnya tuh barengan. Dan kita tuh ada aja yang begitu ya? bingung ngaturnya ini kayak gimana ya. Dan di situ teman-teman harus bisa kasih prioritas dari time management seperti itu. Oh, berarti mana yang lebih penting dulu? Kayaknya ini yang lebih penting yang ini dulu, jadi nyelesain yang ini dulu gitu Iya, ya. betul banget. Bisa ngatur prioritas lah, itu penting banget sih. Tapi gimana tuh kalau misalkan sama-sama penting, Betul. lu bakalan bagi tugas sama temen lu apa gimana? Oke, kalau dari tim sendiri sih biasanya memang udah pasti kalau misalnya nggak keburu dan datangnya tuh secara berbarengan, udah pasti bakalan dibagi sih teman-teman. Karena kan kalau di dalam sebuah tim itu kan biasanya nggak cuma ada satu desainer kan, ada juga misalnya beberapa desain yang bisa dikerjain nih dibagi kayak gitu. Tapi kalau ada juga kondisi di mana teman-teman merupakan desainer satu-satunya di sana. Nah, disinilah pentingnya komunikasi, teman-teman. Iya. Karena di satu sisi teman-teman bisa harus nyampein juga nih ke orang-orang yang misalnya ngasih kerjaan ke teman-teman. Oke, ini nggak possible nih dikerjainnya kayak gini. Kira-kira bisa di hold nggak, bisa di delay karena ada yang lebih prioritas seperti itu. Jadi makanya penting banget tentuin prioritas melalui pembagian waktu dan juga komunikasi antar tim kayak gitu. Iya, jadi harus dikomunikasikan, nggak bisa kayak kita diem aja atau ya bekerja sendiri, nggak bisa lah pokoknya ya. Teman-teman jangan pernah ngerasa nggak enakan sih. Soalnya apalagi buat fresh graduate ya, kalau misalnya masuk ke sebuah industri udah pasti rasanya sungkan gitu ya. Iya, Sama apalagi kalau kita senior. baru gitu ya, kayaknya nggak enak deh nanya. Iya. Takut salah gitu, kebanyakan kalau yang baru kan gitu, takut Iya, salah, takut pentingnya upgrade diomelin skill. gitu ya, lu bisa nggak sih, takut dibilang gitu. Iya, salah satu skill yang teman-teman harus kuasain itu jangan merasa suka nggak enakan. Karena kalau misalnya temen bingung dan nggak berani nanya gitu ke teman-teman misalnya senior yang ada di tempat kerjanya, itu pasti ujung-ujungnya bakal kalian yang susah. Kayak Ya gitu. kita yang susah sendiri. Iya, lebih milih yang mana? Mendingan nanya di awal. Jadi itu dia, jangan ngerasa nggak enakan. Itu guys, sebuah motivasi dari Arya Betul banget. buat kalian yang baru jadi desainer grafis, mungkin terus baru kerja juga tadi di agensi, karena beda juga ya culture-nya Betul. agensi dengan korporat ya. Korporat. Beda. Jauh banget. Ada perbedaan. Lo kan udah 2,5 tahun, terus pengalaman kerja juga udah banyak ya. Benefit apa sih yang lo dapet gitu selama lo kerja itu, khususnya di bagian desain grafis lo gitu? Oke. Benefit yang paling berasa sih udah pasti dapat kenalan, relasi. Karena kan kalau kerja di berbagai macam perusahaan itu udah pasti kita bekerja secara tim. Dan kira-kira mereka udah tahu nih kapabilitas kita sebagai seorang profesional tuh kayak gimana. Dan biasanya di situ teman-teman juga bisa nih dapetin project-projectan freelance di waktu senggang seperti itu melalui bekerja di berbagai macam industri seperti itu. Itu yang paling aku rasain sih. Dan dapat juga beberapa project yang lumayan menarik dan juga aku nggak pernah bayangin bisa dapat project melalui relasi. Berarti cuannya ngalir terus juga ya. Karena Iya, dia ada amin. freelance dari pekerjaan utama, terus Betul. karena relasi yang terbangun itu bisa jadi kayak ya dapat
hal lain, hal baru yang bermanfaat gitu. Iya, betul banget. Boleh cerita sedikit kali ya, cerita-cerita lucu atau menarik selama lo jadi desain grafis itu apa sih? Nah, ini kayak gitu seru ya? nih dibahas nih kan. Yang paling menarik ya. Iya. Yang paling menarik sih ini sih kalau terkait sama ini sih yang sebelumnya itu sempat dapat project aku ngerjain untuk ini turnamen Mobile Legends Oh, yang ada di Singapura ya. Iya, benar. Ya itu dapatnya dari relasi juga kenalan dan itu aku bisa dapat banyak hal sih karena sebenarnya kan aku ada sentimental value ya karena aku suka main gamenya dan nggak pernah kebayang bisa ngerjain project ini Mobile Legends Professional League Singapura seperti itu melalui pekerjaan aku sebagai desainer grafis. Itu yang paling menarik sih. Nah, itu berarti Iya. tadi dari relasi ya, Betul. itu sangat-sangat bisa menghubungkan kita dengan kesempatan-kesempatan Membantu baru. banget. Betul. Gitu, guys. Mungkin ya ini bisa jadi motivasi juga buat kalian yang nonton biar ya itu bangun relasi terus sebanyak mungkin gitu ya. berarti. Betul banget. Relasi sama komunikasi. Iya. Iya, benar komunikasi banget. penting banget sih. Terus ada nggak sih permintaan dari klien itu yang susah banget selama lo kerja di desain grafis ini? Wah, udah pasti banyak banget ya. Kalau kita lihat, udah pasti bikin satu desain itu kan nggak selalu bakal langsung di-approve ya. Udah pasti ada yang kurang lah menurut kliennya, segala macem. Dan hal-hal yang paling sulit sih, gimana caranya supaya kita bisa nih align sama klien, supaya bisa menciptakan pesan yang sesuai melalui visualnya seperti itu. Biasanya sebagai desainer grafis, aku wajib banget provide alternatif dan juga referensi ke klien-klien aku. Oh, Jadi berarti lo ngasih referensi gitu pilihan sama kliennya? betul. Jadi Oh, seenggaknya mereka tuh bisa dapat gambaran juga sih. Kira-kira kita nih mau bikin apa sih? Oh, Karena kan sebenarnya banyak orang perspektifnya tuh nggak sama kayak kita sebagai desainer grafis. Cara kita melihat visual itu beda sama mereka yang iya, benar. sebenarnya bukan di bidang itu. Iya, yang nggak ngerti gitu ya? Yang nggak ngerti. Jadi kita harus bisa juga sih inisiatif untuk menciptakan suatu kenyamanan lah bagi klien kita supaya mereka bisa ini oke juga gitu. Misalnya, oke bikin desainnya kayak gini, oke gue tertarik dan gue pilihnya yang ini deh dengan provide alternatif dan juga referensi seperti itu. Iya, benar. Berarti nggak nanya ibu mau yang gimana gitu ya? Iya, Kita betul. ngasihnya beberapa pilihan. Kira-kira ada yang menarik nggak nih kalau misalkan, oh ya saya pilih yang ini, boleh deh gitu ya. Iya. Jadi nggak bikin pusing klien juga ya kalau kita Betul, yang bikin jangan ya. sampai bikin klien itu ngawang lah dan nggak tahu mau arahnya kemana kayak gitu. Benar-benar sih. Jadi berarti sebagai desainer grafis perlu untuk kita juga pelajarin kayak desain-desain semakin banyak gitu kan model-modelnya gitu kan. Nah, Iya, dulu kan betul banget. gue juga pas kuliah tuh dapat mata kuliah itu desainer grafis, cuman ya gue nggak terlalu minat kayaknya ya. Jadi Iya. dan gue juga merasa susah nih kayak bukan passion Kayak gue di bukan sini. beda ya. Ya. Iya, Passion gue gitu nggak di kan. sini deh ya, Iya. kayaknya gitu. Betul. Betul banget. Iya. Iya loh, oke. Nah, terus tadi enaknya udah ya, tadi berarti nggak enaknya belum. Nggak enaknya. Iya, nggak enaknya. Harus itu nggak sih Banyak jam revisi tidurnya nih. waktunya? Iya, juga. jam tidur. Cara Apalagi lo kalau ngatur. di beberapa industri kan ada yang kita harus siap lah bekerja lebih dari jam kerja yang seharusnya ya. Dan itu juga tantangan dari kita sih gimana kerjanya supaya lebih efisien dan juga meminimalisir terjadinya revisi. Karena yang paling gak enak sih ya balik lagi revisi sih sebenarnya kayak gitu. Yang paling menjadi hal yang kita minimalisir sebagai desainer grafis adalah banyaknya revisi. Seperti itu tuh benar-benar harus teman-teman cegah banget dengan melakukan prioritas pekerjaan secara baik. Seperti itu. Iya, kebanyakan komplain gitu ya. Iya, Pernah nggak sih komplain. waktu yang paling lama itu nyelesain satu project itu berapa karena banyaknya revisi dari klien? Pencapaian satu project. Oke, kita sih sebenarnya tergantung perusahaan nih lagi kerja di mana. Oh, iya. Kalau misalnya di agency itu bener-bener deadline-nya bener-bener Oh, ada ketat banget sih. deadline-nya ya? Ketat banget. Kayak misalnya dia minta jam 10, kita tuh harus selesai tuh jam 1 siang. Seperti itu. Dan kita harus bikin berapa alternatif kayak gitu. Itu bener-bener tantangannya memang beda-beda sih setiap industri kayak gitu. Karena gue dulu pas sama Arya juga kita pernah satu kelompok ngerjain Greenfield ya. Iya, Greenfield Iya. sering banget. Itu gue tau banget Arya sampai begadang sampai wah ya, sampai nggak tidur itu udah biasa ya. Udah biasa gitu. Cuman jangan sampai begadang lah teman-teman, tuh nggak baik lah. Jadi ya teman-teman bisa meminimalisirnya dengan ya itu yang kita bahas sebelumnya, kalian bisa provide referensi alternatif dan juga
bisa bikin klien ini kebayang sama apa yang kalian mau bikin kayak gitu. Intinya ya kuncinya di situ. Jadi itu solusinya, kita ngasih referensi ke klien biar dia juga ada pandangan gitu, biar nggak kebanyakan revisi nantinya. Iya, kadang kita udah kasih gitu aja masih banyak Nah, revisinya iya. kan. Kita Kayak kasih gitu. gambaran aja udah banyak revisi ya, Iya, apalagi kalau makanya. Setelah pilihannya itu bisa dari dia sendiri. meminimalisir dan bisa membantu jam tidur teman-teman supaya tetap aman sih kayak gitu. Oke deh, terus pertanyaan selanjutnya ya dari gue. Kan tadi lo cerita lo nih sekarang lagi sambil kuliah juga kan, expand S1 ya? Iya, sama kan kalian? Iya. Juga kan? Sama. Kayak kan kelas Satu karyawan. Iya, Oh, betul. berarti lo kuliah sambil kerja Iya, juga kuliah gitu Kuliah ya? sambil kerja kerja juga. kan. Nah, itu kira-kira gimana cara lo untuk time managementnya? Karena kan apakah harus ada satu yang lo korbanin gitu kan? Apa gimana tuh? Oke. Time? Oke, kalau dari sisi time managementnya itu udah pasti tantangannya banyak lah ya. Terkadang kita harus prioritasin pekerjaan karena kan sebenarnya pekerjaan itu juga harus jadi prioritas kita sebagai seorang profesional seperti itu. Nah, di situlah kita harus mencari kesempatan baru nih. Dimana sebenarnya kalau ada kesempatan kita bisa bekerja di tempat yang memungkinkan kita untuk sambil kuliah dan bisa fokus di dua-duanya, itu lebih baik sih. Maka dari sebelumnya aku sempat kerja di agency itu kan benar-benar tantangannya banyak banget nih. Dan udah pasti pengorbanannya itu lebih ke arah kuliah jelas kan. Nah di situ aku berusaha nih gimana caranya kita cari kesempatan nih. Kita ningkatin skill untuk bisa provide, memperkenalkan diri kita nih ke banyak orang melalui portofolio kita yang unik dan menarik, dan akhirnya bisa deh dapat tempat-tempat yang jam kerjanya itu bisa mendukung kita sebagai desainer grafis buat sambil kuliah kayak gitu. Berarti tuh jam terbang tuh penting ya? Jam terbang sebagai penting desainer banget. grafis. Jam terbang penting banget. Karena kalau kita misalnya kerja di berbagai macam industri, itu kan kapabilitas kita kan sudah bisa terlihat ya. Dan juga bisa jadi provide juga nih masing-masing kepercayaan ke orang yang mau hire kita sebagai desainer grafis seperti itu. Nah, kali ini kita bakalan bahas nih, ada 2 pertanyaan nih dari Instagram. Yang pertama, sebagai konten kreator, apa pernah mendapatkan komen negatif dan bagaimana cara menghadapinya? Gimana tuh, Ar? Wah, kalau sebagai content creator udah pasti head comment itu pasti ada ya. Dan gimana cara kita nanggepinnya, apalagi aku personal nih sebagai content creator biasanya ya cuekin aja gitu. Karena kalau kita takes time buat menanggapi komentar negatif seperti itu kan sebenarnya nggak ada positifnya juga kan untuk kita sendiri sebagai Bahkan content kadang creation. image-nya jadi kurang gitu ya. Image-nya jadi kurang karena image-nya jadi kesannya kok kita dengerin banget yang negatif. Padahal sebenarnya yang positif komen-komennya kan lebih banyak dan benar. lebih baik kita balesinnya yang positif-positif aja gitu. Berarti kalau misalkan ada yang komen-komen negatif itu dicuekin aja, udahlah nggak usah balas gitu ya. Padahal sebenarnya tuh agak nyesek gitu ya. Oh, ini apa? Iya. Padahal kan gue ngesernya yang baik-baik gitu ya. Iya. Tapi Tapi kok- terkadang kalau konten-konten aku ada yang komen negatif itu kadang ada juga yang bantu balesin. Oh iya, Iya. dari Berarti udah punya netizen fans nih juga ya. Oh iya, untungnya sebenarnya mereka support banget sih, surprisingly kayak misalnya aku sempat bikin konten soal perjalanan karir aku gitu. Terus kayak ada yang bilang kayak gini nih, komen negatifnya kayak desainnya biasa aja. Tutor supaya bisa di-hire dengan desain selevel itu tuh Mas, kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Ya, di TikTok biasanya ada yang begitu ya. Iya, Kalau ada ini yang Instagram sih kebetulan. Oh, Iya, Instagram kebetulan lebih banyak kayaknya komen-komen Komen-komen yang negatif. harus kita hadapi itu negatif, dan banyak juga nih yang kayak balas-balesin, emang punya Kamu Mas bisa gimana? gitu. Iya Emang kayak bisa gitu kayak gitu. dia gitu ya. Iya, jadi kita bacanya yang tadi sempet cemberut tuh langsung kayak jadi happy Iya, gitu. Oh ternyata iya. banyak yang support kita ya Ada yang kayak dukung gitu. juga nih gitu. Jadi lebih fokus ke ya udah yang ngedukung kita aja ya. Betul banget. Gitu. Pertanyaan kedua itu bagaimana cara mengembangkan diri di tengah keadaan yang rasanya tuh kayak itu aja gitu. Dan itu aja. Karena kan sempet stuck juga kan pastinya. Iya. Oke. Mengembangkan diri ya. Berarti lebih dari segi karir kah atau segala macam hal gitu? Dari segala macam hal. Iya. Dan segala macam hal. Oke. Aku pernah ngerasa nge-stuck sih udah pasti ya, apalagi bekerja sebagai desainer grafis kan yang maksudnya job desk-nya kurang lebih sama ya di setiap perusahaan gitu. Di satu sisi aku coba nih untuk bisa belajar hal-hal baru di luar daripada desain grafis itu sendiri. Kalau aku sih sebenarnya melalui personal branding sih. Iya, betul. Dimana kalau misalnya dari personal branding itu kan berketerbelakangan dengan profesi aku sebagai desainer grafis yang rata-rata di belakang layar, tiba-tiba kita coba nih pindah ke depan layar. Kita bikin sesuatu hal yang bisa
memprovide informasi, sharing, atau juga ngehibur orang-orang kayak gitu. Nah, di satu sisi itu sih aku expand aja sih kapabilitas aku dari zona yang biasanya aku enaknya di sini. Aku coba ke bidang-bidang yang sebelumnya aku nggak pernah kerjain, yaitu personal branding sebagai content creator kayak gitu. Berarti harus bisa coba hal baru ya, keluar dari zona nyaman gitu ya. Betul, biar nggak bosen. Iya, biar Biar nggak bosen. Biar nggak Itu sih boring. tujuan utamanya. Dan jangan lupa kan sebenarnya kalau misalnya kita ngerjain desain segala macam itu kan kita juga bisa ngelakuin hal-hal yang lain yang bisa misalnya bikin kita more produktif lah, nonton film segala macam, dan itu kan bisa nambah-nambah inspirasi juga kan. Dan terkadang dari hal-hal baru ini kita bisa belajar nih, oh gue pengen deh ngelakuin ini, mungkin menarik bagi gue gitu. Jadi kayak nggak ngerasa stuck di situ-situ aja gitu. Terus Sari ada pertanyaan lagi atau gue ada pertanyaan sih, karena gue penasaran juga. Boleh, coba-coba. Karena mungkin berangkat dari bidang yang sama nih, tapi kan gue copywriter ya, lebih ke nulisnya, tapi masih di bidang kreatif. Berhubungan banget itu. Iya, iya benar. Karena kan kalau misalkan lo bikin desain, berarti gue bikin captionnya gitu, misalkan kan kasarnya. Nah, gue penasaran, karena gue sendiri ngalamin yang namanya tuh suka stuck gitu loh. Oke. Ya kayak terus ngerasa capek juga karena menjalaninya kan hal yang itu aja gitu. Nah, gimana caranya lo tetap keep up sama apa yang lo kerjain, lo tetap konsisten? Itu ada nggak kayak hal yang lo lakuin, misalkan harus cari inspirasi keluar rumah dulu gitu atau gimana? Oh iya, kalau gue sebelumnya kan pernah nih kerja di suatu kondisi yang mengharuskan gue ya udah WFH, karena kan kerjanya fleksibel ya di agency. Iya. Dan biasanya tuh kerjanya di rumah. Biasanya gue cari suasana baru sih dalam proses bekerja gue. Gue tuh cari-cari kafe, cari-cari tempat baru. Jadi sambil kerja kita bisa explore nih ke tempat-tempat yang sebelumnya kita pengen ke situ cuman sambil kerja gitu. Jadi kayak di satu sisi kita kenal tempat baru, di satu sisi kita tetap bisa nih ngerasain kerjaan-kerjaan kita, karena kan di satu sisi di situ kan kita bisa dapat situasi baru, suasana baru ya kan. Di Bisa satu sisi inspirasi barunya juga datang inspirasi ya. baru juga datang dengan cara yaitu biasanya aku suka coba explore tempat-tempat baru sih buat nemenin aku kerja di mana kayak gitu. Berarti sekarang lo lebih sering kerja di luar apa di office gitu? Oh, kalau untuk yang sekarang kebetulan seringnya di office. Oh, di office. Kayak Makanya gitu. office ya. Betul, karena kan korporatnya wajib banget harus. Udah korporat istilah. Iya, udah beda nih. Cuannya pasti Iya. banyak. Gitu. Insya Allah, Berarti amin. Terima selain- kasih. Selain di office gitu berarti di luarnya juga menghasilkan cuan gak sih? Maksudnya ada kerja sampingan gitu. Oh ya, kerja sampingan. Mostly sekarang sih biasanya dapat dari aku yang ngelakuin tuh sebagai content creator. Kayak gitu. Dari content creator. Dari content creator. Biasanya kan sebagai content creator tuh kalau udah bisa konsisten nih, Iya. percayalah teman-teman juga bisa engage brand-brand supaya bisa kasih produknya ke kalian gitu untuk dipromosiin, dan juga sebenarnya teman-teman di situ juga bisa nih mengasah kemampuan kalian gimana sih caranya mengkomunikasikan brand ke audiens kayak gitu. Gitu. Jadi nggak cuma ngedesain doang area kerja di full time di perusahaan, tapi bisa coba hal baru tadi dengan ya udah jadi content creator aja kan gitu, bisa menghasilkan cuan juga loh ternyata dari situ. Betul. Awalnya nggak kepikiran bisa dapat cuan karena aku ngelakuin itu karena aku pengen aja. Iseng Hobi aja. gitu ya, Iseng aja. Percaya teman-teman kalau misalnya ngelakuin sesuatu jangan pikirin duitnya dulu sih. Oh iya benar. Itu aku konsepnya di situ, nggak mikirin duitnya dulu, kita lakuin apa yang bisa kita pantas nih untuk dibayar. Nah di situ aku jadi kayak awalnya ya udah iseng-iseng aja, ternyata menghasilkan juga Menghasilkan cuan gitu. kayak gitu. Tapi ada nggak sih lo sendiri ngerasa bosen gitu di bidang lo, kayak gue bosen nih kayak gini, pengen cari pengalaman baru atau pengen cari skill yang lain gitu? Skill yang lain sebenarnya untuk bosan sih sebenarnya masih enjoy banget. Enjoy banget kerja sebagai desainer grafis. Justru dari kesempatannya di perusahaan sekarang tuh lebih ke arah belajar hal baru sih. Kayak misalnya sebelumnya di desain aja nih, aku juga bisa belajar gimana caranya video editing, segala macam, videografi, gimana cara kita nge-provide gambar visual secara hidup gitu kan. Jadi kayak sebenarnya dari kerjaan masih enjoy, cuman aku justru lebih penasaran gimana nih cara ngembangin ke skill-skill lainnya. Jadi aku nggak cuma nguasain satu, tapi bisa nguasain berbagai macam hal. Berbagai macam skill lainnya Iya, gitu kayak ya. gitu. Tapi Itu kan masih jadi relevan ya sama masih relevan. desain gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita ada kesempatan nih mimpin sebuah project, kita udah punya pengalaman tuh, kita pernah megang ini, kita paham segala perspektif, jadi bisa dapat trust juga lah Oh, iya. dari orang-orang kayak gitu.
Oke guys, selanjutnya kita akan ada sesi break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di sini nonton sampai selesai ya. Oke. Hai guys. Balik lagi sama kita. Nah, di sesi kali ini kita mau ngasih tahu ya kalau ada giveaway berhadiah bener dan juga banget. kuis berhadiah yang bisa kalian ikutin. Nanti untuk persyaratannya dan pertanyaan kuisnya ada di bawah sini ya. Jangan lupa komen di YouTube kita buat ikutan kuisnya. Nah, kita juga ada nih sesi kuis. Tapi kuis ini buat cuman MC sama narasumber ya. Nanti soal-soalnya gamesnya itu akan disampaikan oleh moderator. Kita nggak tahu nih soalnya apa. Iya, kita belum tahu karena ini soalnya jangan nggak kita tahu kayak lagi cerdas jawabannya. cermat gitu. Iya, kayak cerdas cermat aja. Spontan ya. Iya, spontan. Nanti Oke. versus MC sama narasumber. Yang soalnya bakal dibacain sama moderator. Nah, Oke. jadi nanti mekanismenya ini kita jelasin dulu mungkin ya. Dari moderator dibacain soalnya, nah kita siapa yang angkat tangan duluan berarti dia jawab duluan, tapi angkat tangan dulu baru jawab biar Iya. jawabannya nggak bocor gitu. Iya, bener banget. Oke, kita langsung mulai aja Kita nih, mulai, guys, kuisnya. Pertanyaan pertama, lagu Bendera Merah Putih dikarang oleh A. Ismail Marzuki, B. W.R. Supratman, C. Ibu Sud, D. R. Kusbini, E. Charles. W.R. Supratman. Salah. Aku. Ibu Sud. Iya. Oke, 1 poin ya, guys. Oke. Yang kedua, Candi Borobudur merupakan candi agama A. Hindu, B. Konghucu, C. Katolik, D. Buddha, E. Kristen. Hindu. Berapa? Tapi belum Hindu. selesai pertanyaannya di area udah. Hindu. Oh, udah. Gimana? Salah. Oh, salah. Buddha. Betul. Oh, Oke, yang ketiga, suku aborigin berasal dari negara A. Australia, B. Amerika, C. Eropa, D. India, E. Asia. Area Australia. Australia. Betul. Yeay. Yang keempat, flora yang sangat terkenal di negara Jepang adalah jenis bunga yang terkenal dengan nama bunga A. Tulip, B. Sakura, C. Edelweiss, D. Rafflesia arnoldi, E. Mawar. Sakura. Iya. Yeay. Sebenarnya mungkin agak koreksi bentar. Jadi angkat tangan itu setelah pertanyaannya selesai. Nah, benar. Iya, tadi berapa opsi sih? Berapa opsi dia? Oh, P. Oh, iya, mungkin Belum kira kelas sudah sampai E. selesai ya. Oke. Iya. Oke. Siapa yang angkat duluan sebelum soal selesai itu didiskualifikasi. Oh iya. Bunga nasional dari negara Indonesia adalah A. Anggrek, B. Tulip, C. Teratai biru, D. Melati, E. Anggrek. Melati. Alia. Oh iya udah tadi. Apa? Melati. Ya betul. Yeay. Oke, cepet. Mata uang negara Jepang adalah A. Yuan, B. Yen, C. Ringgit, D. Peso, E. Lira. Yen. Yen betul. 7. Julukan kota pelajar di Indonesia adalah A. Palembang, B. Solo, C. Yogyakarta, D. Jakarta, E. Bandung. Alia. Yogyakarta. Area. Apa? Yogyakarta. Apa? Yogyakarta. Betul. Jakarta sih. Oke, lanjut. SEA Games diadakan setiap berapa tahun sekali? A. 1 tahun, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Alia. 5. Salah. Gue. Salah. 2 dong. 9. Apa nama ibu kota negara Filipina? A. Kuala Lumpur, B. Manila, C. Bangkok, D. Hanoi, E. Singapura. Alia. Manila. Salah. Benar. Iya memang Manila. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Oke. Lengkapi peribahasa berikut ini. Datang tampak muka, pulang tampak. A. Belakang, B. Punggung, C. Samping, D. Depan, E. Miring. Sari. Punggung dong. Tuh. Disikat semua loh, hebat loh. Tampak punggung. Iya. Skornya nanti kita akan kasih tahu ya. Total skornya dan pemenangnya. Total skornya
Arya 2, Alia 3, Sari 5. Ada hadiahnya nih. Ya, tangan doa. Oke, mungkin sesi kita udah habis ya guys ya. Thank you Iya, banget thank you udah nonton. pantauin nih channel kita dari awal sampai akhir. Sebelumnya juga ada sisi pertama kan ya, ini sisi kedua. BTW thank you banget ya guys. Arya, thank you Iya, banget nih. ya, Udah Share datang ke sini, ilmunya. udah share ilmunya sama kita tentang skill design. Mungkin sama narasumber selanjutnya kita bakalan kuak lagi nih soal tema-tema. Kita masih ada kan ya 2 lagi. Kita bakalan kuak lagi tentang dunia karir. Yang pastinya di podcast ini ya guys ya. Jangan lupa selalu pantauin ya guys ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih ada kesimpulan dari Arya dari pembahasan kita hari ini gitu kali ya. Mungkin 1-2 kalimat boleh disampaikan. Oke, kalau dari sisi karir sih biasanya jangan takut buat nyoba sih teman-teman, karena kebetulan aku ini benar-benar lagi coba explore sebagai content creator, dan awalnya tuh masih ragu-ragu tuh, kayak pengen ngonten, takut nih ada nggak sesuai sama orang, takut banyak yang bilang kalau misalnya kontennya gini. Nah, yang penting temen kalau misalnya udah berani mulai, percaya sih pasti kedepannya ketemu deh jalan yang baiknya dan benar itu seperti apa kayak gitu. Awalnya emang Coba takut dulu ya, sih. berarti ya. Awalnya emang takut, tapi kesini-kesini lebih cuek aja ya, apalagi sama komen-komen negatif orang Ya, gitu. jangan Yang penting overthink duluan lah, kan kalian belum tahu hasilnya seperti apa. Kayak yang penting kita kembangin karya, yang penting nggak negatif aja lah, yang penting positif, ada guna bagi orang gitu ya. betul. Oke deh, mungkin itu aja dari kita untuk video kali ini, podcast kali ini. Thank you banget sama Arya, pastinya bermanfaat banget untuk kalian semua yang nonton dan untuk kita juga Kita ya, juga, sebagai ya MC kita jadi tahu juga lebih dalam tentang desainer grafis tuh bagaimana pekerjaannya, terus enak nggak enaknya itu apa bener gitu. Oke deh, sampai jumpa di Next video session. podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.